Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan hari ini kerjanya lancar tanpa suatu kendala apapun juga. Saya senang sekali karena ada beberapa teman-teman yang bertanya di kolom komentar. Ada yang menanyakan tentang masalah LCD, ada yang menanyakan tentang lilitan. Senang sekali rasanya bisa berkomunikasi ya, walau hanya lewat kolom komentar. Dan ada beberapa juga teman-teman yang berpartisipasi, ada yang menjawab. Oke Mas Abi, saya jawab. Oke, monggo, malah senang sekali ya. Kita bisa berdiskusi satu sama lain. Dan otomatis akan muncul rasa persaudaraan, malah lebih dekat, malah senang sekali rasanya bisa berbagi sama teman-teman. Mudah-mudahan kita semuanya sehat-sehat ya, tetap semangat. Dan untuk teman-teman yang ada di Malaysia, apa kabar? Maaf sekali ya jika pembahasan kita cara bahasanya agak beda. Untuk teman-teman di luar negeri juga, mohon maaf karena translate kami lambat. Maklum, saya kerja sendiri, jadi translate bahasanya agak sedikit lambat. Teman-teman di India juga, from India, how are you? Dan kali ini kita akan membahas tentang layout. Apa itu layout? Karena masih banyak teman-teman saya yang belum mengerti apa itu yang dimaksud dengan layout. Layout sendiri terbagi ada dua jenis, ada layout top dan layout button. Apa itu layout top? Layout top adalah bagian mesin seputaran MMC, CPU, IC power, yaitu di bagian bawah handphone. Ya, coba kita lihat di mesin realnya seperti ini. Ini bagian layout, ya. Jadi kita lihat fisiknya seperti ini adalah layout top. Jika yang di sebelahnya, bagian atas ini adalah button. Teman-teman bisa pahami ya. Kita santai saja belajarnya, santai. Jika di layout, kita akan melihat fisiknya seperti ini. Layout ini sendiri fungsinya untuk mengetahui letak-letak komponen serta simbol-simbol dan kode-kode komponen. Jadi di sini semua ada komponen-komponen serta simbol-simbolnya. Coba kita perbesar dengan cara klik kanan lalu merge zoom. Kita klik seperti ini, kita blok, kita perbesar. Ya. Ini kita perbesar seperti ini agar supaya lebih jelas lagi jika kita mencari satu komponen yang kita butuhkan. Jika teman-teman mendapatkan satu kerusakan satu handphone ya, suatu kerusakan satu handphone, teman-teman tidak bisa langsung ke skematiknya. Kenapa? Karena skematik ini adalah tempat bagaimana cara kinerja komponen-komponen itu sendiri. Di sini akan diceritakan komponen ini akan tersambung ke sini, gunanya untuk ini, fungsinya untuk tegangan ini. Jika kita mendapatkan suatu permasalahan handphone, kita tidak bisa langsung masuk ke skema ini. Kenapa? Kita harus memahami dulu kerusakan handphone kita apa. Jika teman-teman yang sudah tahu melihat skema, pasti tidak masalah. Oh, ini kerusakannya handsfree. Contohnya ya, kerusakannya handsfree ya, dia langsung masuk diagram. Langsung gini. Kok bisa? Ya memang karena memang jam terbang itu tidak membohongi. Jika kita sering membuka-buka skema dan selalu bekerja menggunakan skema, otomatis lambat laun akan kita pahami sendiri. Namun jika pemula seperti kita ini membuka satu masalah handphone, harus kita melalui layout terlebih dahulu. Layout pun ada terbagi dua, yaitu layout top dan layout button. Bagian topnya yang mana? Bagian topnya adalah bagian yang ada MMC, yang ada CPU, yang ada IC power. Kenapa dikatakan harus ada komponen itu? Kalau itu layout top, karena ketiga komponen tersebut adalah komponen utama
dalam sebuah smartphone. Dan yang berikutnya adalah layout button. Layout button ini meliputi konektor SIM card, ya, bagian atas, MMC, LCD, SD card, ya macam-macam di sini. Sekarang saya contohkan, ya. Ada pertanyaan teman-teman, bagaimana cara melacak kerusakan dengan menggunakan skema. Contohnya seperti ini. Kita mendapatkan sebuah handphone yang komponennya hilang. Kita contohkan, salah satu komponen ini rusak. Ini kan ada dua komponen, ya. Kita belum tahu komponen ini apa. Ini yang di belakang jack handsfree atau headset. Taruhlah handphone ini pernah diservis orang, salah satu komponennya hilang, ya. Kita ambil yang di bagian kanan atau bagian kiri. Kita ambil yang bagian kanan saja, ya. Atau bagian kiri juga bisa. Salah satunya lah kita ambil. Contohnya hilang. Komponen hilang. Dan kita akan mencari apa nama komponen yang hilang. Yang pertama kita lakukan adalah ke layout. Layout sendiri kita perhatikan lagi. Yang tadi, tepatnya di layout bagian top. Karena di sini ada IC besar, ya. Bagian top. Layout komponen yang satu ini hilang. Contohnya yang sebelah kanan. Kita lihat di layout. Bagian top. Gimana dia? Teman-teman klik kanan, lalu merge zoom, lalu zoom di sekitar area komponen yang ingin kita ketahui. Jika menggunakan hand tool, teman-teman bisa memilih untuk menggeser kiri kanan, ya, atas bawah. Tinggal teman-teman kembangkan sendiri. Contohnya, ternyata yang rusak itu adalah L1808. Dari layout inilah kita bisa mengetahui bahwa komponen yang hilang itu adalah sebuah L1808. Ya. Untuk mengetahui jika komponen L1808 ini hilang, apa yang terjadi pada sebuah smartphone? Caranya, kita kopikan, kita blok seperti ini, lalu kita klik kanan, kita copy ke bagian skematik. Nah, ini baru kita masuk ke skematik. Karena sudah dari layout ini, kita mengetahui, ini L8. Jika kita langsung masuk ke skematik, kita akan susah, itu bagian apa masalahnya. Ya. Kita tidak pahami. Di sini ada beberapa tabel, ya. Di sini ada beberapa tabel dari 1 sampai 13. Berarti dia ada 13 tampilan. Teman-teman pasti pusing. Jika sudah seperti tadi, teman-teman kopikan, silakan cari di skema dengan cara paste ke find. Kita next. Bagian mana? Bagian ini. Ya. Sudah kita dapatkan bagian skemanya. Namun ini agak susah kalau kita tidak memperhatikan dengan jelas. Maka dari itu, setelah kita dapat seperti ini, kita klik dulu, kita perbesar, kita ke merge zoom, kita perbesar. Ya. Gunanya agar supaya mempermudah kita untuk melihat komponen, mempermudah kita, ya. Ini dia. Ternyata letak dari L8 tersebut adalah masuk ke jack handsfree. Kita telusuri. HL. Kita telusuri lagi ke bagian kirinya. Nama ini apa ini? HP OTL. HP OTL. Dia masuk, lalu ada lilitan masuk ke HL. HL ini apa? Handsfree L. Teman-teman kan pernah dengar kan? RL untuk komponen audio stereo. RL. HL adalah handsfree bagian kiri. Dan R adalah bagian kanan. Jika komponen L ini hilang, akan menyebabkan suara handsfree-nya akan hilang. Karena frekuensi suaranya masuk hanya sampai di
dioda 1905 yang ini, karena lilitannya hilang. Otomatis dia tidak akan tembus ke cek audionya. Jadi kalau kita tahu membaca skema, sudah kita tahu oh nilai komponennya sekian, langsung saja kita search ke skematiknya, kita akan mudah mendapatkannya. Seperti itu. Biasakan ada handsfree, loh kok suaranya hilang sebelah. Coba ganti handsfree terlebih dahulu. Jika memang tetap sama, bongkar handphonenya, cek di bagian ini. Jika komponennya ada, bisa diukur satu-satu. Apakah lilitannya putus? Di komponen handsfree ini sendiri ada beberapa kasus yang sering kita temui, yaitu muncul logo headset. Biasanya kasus ini sering terjadi saat kita mengkonekkan handphone ke speaker aktif. Jika kerusakannya masih ringan, akan muncul handsfree. Jika sudah berat-berat, pasti akan menyebabkan mati total. Handphonenya akan mati total. Namun yang sering kita dapatkan biasanya akan muncul handsfree. Handsfree itu pun terjadi akibat ada beberapa komponen yang short. Di antaranya kita perbesar lagi, RL-nya ini tembus kemana ya. Oke, kita telusuri dari HP out L, dia akan masuk melalui kapasitor C1914, lalu masuk ke lilitan dan tembus ke HL. Jika salah satu kapasitor ini, kita contohkan saja, kapasitor ini konslet atau bocor ya, bocornya tembus ke ground karena dia langsung ke body ground. Tinggal kita ukur di bagian ini, di pin satunya akan tersambung ke HL, pin satunya ke ground. Jika kita ukur menggunakan avometer skala bip atau buzzer, di bagian kiri kanannya bunyi berarti menandakan itu konslet. Ya tinggal kita cabut saja, kan gampang. Biasanya masalahnya seperti itu untuk kasus handsfree. Hanya saja di kasus seperti itu kita harus melalui pengukuran terlebih dahulu. Kita ukur apakah HP OTL ini tembus ke negatif atau tidak ya. Kadang dia tembus ke negatif. Kalau dia sudah tembus ke negatif, pasti akan muncul yang namanya logo headset pada bagian display handphone, dan suara output handphone tidak akan keluar. Tidak harus kapasitor ini, biasa juga kapasitor lain bisa tembus atau salah satu diodanya. Makanya harus kita lakukan pengukuran. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya. Kita contohkan lagi. Jika salah satu contoh tadi belum paham teman-teman, kita contohkan. Salah satu komponen di sini hilang. Contoh ya. Salah satu komponennya hilang contohnya. Atau di bagian kamera lah, kameranya tidak fungsi. Setelah kita ukur, ada kapasitor yang hilang setelah kita periksa. Ada komponen yang hilang. Contohnya komponen ini, ya. Komponen ini. Kita lihat dulu ke layout. Karena kita tidak bisa langsung ke skematik. Kita belum tahu, kita belum mengerti ini kode komponennya apa. Salah satu caranya adalah kita ke layout dulu. Kita perhatikan, oh tetap di bagian top layout. Kita masuk ke layout. Kita cari komponen tadi. Agar lebih mudah mencari di layout, kita lihat terlebih dahulu, oh ini dia konektor kamera. Kita lihat ke layout, kita perkecil. Berarti ini dia konektor kameranya. Kita lihat komponen yang tadi hilang. Kita merge zoom. Kita gunakan seperti ini. Kita lihat, oh ternyata komponen yang hilang itu adalah R1711. Sudah kita ketahui seperti itu ya. Kita pilih select dengan cara tekan kanan pada mouse, kita select, kita blok. Kita akan mencari alur cerita dari resistor ini. Kenapa kameranya tidak berfungsi setelah resistor ini hilang? Pasti kita bertanya-tanya, fungsi resistor ini
pada rangkaian kamera apa. Jadi kita akan cari tahu alur ceritanya ke skema. Ya. Kita akan find lagi. Kita copy paste ke sini, kita cari R1711. Kita next. R1711 adalah bagian ini ya. Ini dia. Vcam 1F8. Berarti wah, wajar makanya kameranya tidak hidup. Karena Vcam ini adalah tegangan 1,8 volt yang menuju resistor ya, yang menuju konektor kamera melalui resistor R1711 ini. R1711 kita lihat nilainya karena ini adalah kode dari komponen untuk skematik. Lihat nilainya 0R. Berarti menandakan 0 ini menandakan nilai resistor ini hanya sebagai fuse atau sekring. Hati-hati jika teman-teman menjamper sebuah resistor, lihat nilainya terlebih dahulu. Jika nilainya 0R berarti menandakan jika resistor ini putus bisa kita jumper langsung karena nilai hambatannya tidak ada. Dia hanya berfungsi sebagai sekring atau pembatas. Kita lihat Vcam 1,8 masuk melalui resistor 1711 masuk melewati kapasitor, dioda, dan masuk ke pin 1. Oke, sudah paham? Itu jalurnya. Kenapa kameranya tidak hidup? Karena tegangannya hanya sampai di kapasitor ini. Teman-teman bisa paham? Ya. Ternyata kameranya hanya ternyata tegangannya. Nah, contohnya tegangannya tidak masuk karena resistor ini putus. Lalu jika resistor ini hilang, kita menjampernya kemana? Bisa saja teman-teman jumper dari pin resistor yang hilang itu langsung ke sana, atau dari C1722 jumper ke 1721 dengan cara melewati pengukuran. Tentukan terlebih dahulu di mana groundnya. Jangan teman-teman dari pin yang satu langsung jumper, ternyata tembus ke ground. Innalillah. Itu akan malah menyebabkan masalah yang serius. Masalahnya tambah ruwet. Sekarang kita cari. Ya, jika tadi dari layout ke skematik, sekarang kita mencari tempat jumperan. Karena ini rusak, resistornya udah rusak, udah putus. Kita harus mencari jumperan. Oh, ini bisa kita jumper dari C1722 ke C1721. Kita cari terlebih dahulu C1722 sebelah mana? Ya. Kita kopikan langsung saja ke layout. Jadi ini kebalikannya tadi ya. Ini kita sekarang dari skematik langsung ke layout. Find di layout, kita enter. Wow. Ini dia. 1722. Nah, ya. Setelah kita find, kita dapat ini dia 1722 di sebelah sini berdekatan dengan resistor yang 1711. Kita lihat di posisi real mesinnya di mana kalau letak C1711 itu. Ini dia. Ya, saya perbesar sedikit biar teman-teman bisa lihat. Ini dia. Letak C1711. Jika di posisi realnya teman-teman bisa melihat ada garisan seperti ini. Berarti ini menandakan positifnya. Otomatis PCB yang garisannya besar adalah negatif. Kalau tidak percaya silakan ukur. Kaki dari kapasitor ini pasti akan tembus ke body. Dan ini menunjukkan positifnya.
Lebih pasti lagi silakan ukur. Sekarang sudah kita dapatkan bagian positif kapasitor ini. Kita akan menjumper ke kapasitor 1221. Kita lihat. Kita kembali ke layout atau ke skema terlebih dahulu. Ya. 1722 kita jumper ke 1721. Kita lihat. Ini agak susah ya karena dia agak berdekatan. Kopinya kita langsung kopikan saja di sini 1721 C1721 ya. Kita enter. Oh, ternyata letaknya di bagian ini. Jika di mesin realnya kita lihat bagian ini dia. Perhatikan baik-baik, jangan sampai salah. Hitung 1 2 3, dia posisi ketiga. Kita lihat di mesin realnya. Oh, ini dia. Kita ukur lagi negatifnya dulu sebelah mana. Kita ukur terlebih dahulu negatifnya. Setelah kita dapatkan negatifnya, berarti yang satu positif. Lalu kita jumper ke sini. Ya. Karena resistor ini hilang, otomatis kamera akan kembali berfungsi. Belum mengerti juga, teman-teman. Saya kasih contoh lagi. Ya, kita santai saja. Belajar itu santai. Jangan terintimidasi. Salah satu contohnya, komponen ini hilang. Apa yang terjadi pada handphone ini? Ya, kita ulang seperti tadi. Kita masuk ke layout. Komponen itu, komponen apa? Ya. Komponen yang hilang tersebut, komponen apa? Gunanya untuk apa? Kita ke layout. Ini dia L1401. Jika L1401 ini hilang, apa yang terjadi pada handphone? Ya. Kita kopikan, kita masuk ke skema. Kita hapus pencarian lama. Kita pastikan pencarian baru kita. Kita next. Cari. Oh, ternyata L1401. Oh, ternyata Piprog PMU. Maka jika komponen ini hilang, handphonenya akan mati. Kenapa Mas Abi tahu? Pasti teman-teman bertanya seperti itu. Loh, kok Mas Abi tahu ya? Karena saya memang belajar. Dan sekarang juga lagi belajar bersama teman-teman. Sejauh pengetahuan saya, jika komponen ini hilang, otomatis handphonenya akan mati. Jika komponen hilang, CPU tidak akan bekerja, otomatis handphonenya dead. Mati total. Makanya teman-teman harus kuasai membaca skema. Jangan kita mencabut, oh jangan-jangan ininya yang rusak. Ininya yang rusak. Oh, si Anu bilang si ini yang rusak. Oh, saya buka di Google ininya yang bermasalah. Jangan. Nanti malah apa ya? Nun sewu. Nanti malah alatnya malah tambah hilang. Yang tadi kerusakan handphone 30% menjadi 75%. Masuk ke kita bukannya tambah bagus, malah tambah parah. Karena kita servisnya jangan-jangan. Selanjutnya, jika teman-teman mendapatkan kasus LCD blank, ya, teman-teman mendapatkan kasus LCD blank, otomatis dari kasus tersebut teman-teman sudah pasti tahu, oh LCD blank, LCD blank saya harus mencari yang namanya konektor LCD. Yang mana itu konektor LCD? Teman-teman lihat di fisik handphone. Yang mana itu konektor LCD? Teman-teman cari ya. Oh, ternyata ini konektor LCD. Jika ada juga yang tidak tahu, kenapa sampai ini yang dikatakan konektor LCD? Konektor LCD ya, perhatikan LCD-mu masuknya ke konektor yang mana? Yang itulah konektor LCD. Jadi teman-teman perhatikan, oh LCD-nya ternyata konek ke sini. Berarti ini yang dinamakan konektor LCD. Jika belum tahu juga, ya Allah. Terus harus bagaimana? Tapi saya rasa teman-temanku tidak ada yang begitu ya. Sedangkan materi yang saya bawa ini teman-temanku sudah pasti tahu semuanya.
Oke, sekarang kita dapatkan kasus blank. LCD-nya lampunya menyala tapi layarnya putih. Langsung kita ke layout. Oh, ini ternyata letak dari konektor LCD-nya tepatnya berada di layout button. Kita masuk ke layout. Kita perkecil. Jika ini top, kita ke sebelahnya. Ada layout button. Di layout button ini kita perbesar dengan melihat posisi letak dari konektor LCD. Ini dia konektor LCD. Konektor LCD-nya dengan kode CN1701. Kita cari alur ceritanya ini. Mengapa LCD-nya blank? Ingat ya, jika teman-teman mendapatkan LCD blank, teman-teman harus memeriksa terlebih dahulu apakah konektornya bagus. Ya, jika terdapat ada korosi, segera bersihkan. Jika ada putus jalur yang bisa dijumper tanpa menggunakan skema, monggo dieksekusi, gunakan langsung jumper saja tanpa menggunakan skema. Namun apabila semuanya baik-baik saja, otomatis kita harus menggunakan skema. Kita ukur semuanya, ya. Kita ukur semuanya ini loh, kok ini normal-normal saja. Apa yang bermasalah? Handphonenya tidak pernah kena air, dipakai tiba-tiba hilang gambar. Apa yang bermasalah? Oke. Setelah kita dapatkan seperti ini, langsung kita kita kopikan. Langsung kita masuk ke skema. Kita hapus pencarian lama, lalu kita masukkan pencarian baru. Kita paste, lalu next. Ini dia tampilan dari CN1701. Berarti ini menandakan adalah konektor LCD. Konektor LCD. Ingat rumus jika mengerjakan satu konektor LCD, satu kasus LCD blank, teman-teman harus mengukur tegangannya terlebih dahulu. Ya, harus mengukur tegangannya terlebih dahulu. Mengukur tegangan pun dilakukan setelah kita memeriksa konektor baik-baik saja, jalurnya tidak ada yang terangkat, tidak ada yang korosi. Teman-teman langsung ukur tegangannya. Oh, ternyata contoh ya. Di sini tidak ada yang namanya tegangan VIO 18 ya, PMU. Setelah kita dapatkan seperti ini, kita lihat skemanya, kita lihat di mana letak tegangannya. Kita lihat, oh di pin 18. Sudah kita dapatkan, tinggal kita hitung ya. Ini satu ke sini 12, 24. Tinggal teman-teman hitung. Ini 23, 24, 22, turun 18. Kita ukur di pin 18 ini, bagian sini, ada tidak tegangan yang tembus 1,8 volt? Oh, setelah diukur tidak ada. Apa yang harus kita lakukan? Pasti pusing, pasti apa ya? Apakah handphone ini harus saya rebus pakai air mendidih? Atau saya cancel? Oh, jangan-jangan ganti LCD ya. Ada kan yang biasa seperti itu. Ya wes, ganti LCD set toh. Ganti LCD anyar, moga-moga jadi. Amin. Pas beli LCD sama saja. Sudah buang-buang duit, borosnya minta ampun, ongkos handphonenya berapa? Ucuk-ucuk yang kita dapatkan capek. Makanya kita harus melalui pengukuran. Oke, setelah tadi kita ukur ternyata tegangan 1,8 hilang. Kita lihat view 18 PMU ini hilang dari sini. Bagaimana cara kita mengukurnya? Ya. Oke, setelah kita dapatkan, kita lihat jalurnya. Ternyata jalur tegangannya di sini adalah view 18 PMU. Letaknya di mana? Letaknya di C1705. Kenapa kita harus cari C1705? Karena jika kita ukur ke sini,
pin-pin ini begitu kecil, ya, riskan. Bisa jadi di sini ada negatif akan menyebabkan konslet. Jika mengukur tegangan, kita harus mencari komponen yang ada di sekitar tegangan, yaitu C1705. Kita ukur C1705, kita copy. Yang mana C1705 ini? Ya, kita kopikan agar supaya mudah kita mengukur tegangannya. Kita kopikan T1705 ke layout top. Kita cari di sini, yang mana dia? C1705. Kita next. Oh, ternyata ini dia. 1705. Kita perbesar. Ya. Atau kita perkecil biar lihat fisiknya. Ternyata C1705 letaknya di sini. Kita lihat lagi di mesin realnya. 1705 letaknya di mana? Kita perlihatkan, ya. Lihat baik-baik. 1705 ada di bagian ini. Dia bentuknya seperti ini, di dekat TP ini. Oke, kita lihat di mesin realnya. Oh, ternyata dia ini 1705. Kita ukur 1705. Pasti salah satu kakinya, setiap kapasitor kebanyakan salah satu kakinya ke negatif. Kita ukur yang di sebelahnya. Jika tidak ada tegangan di sini, berarti teman-teman harus mencari jalur tegangannya. Setelah kita ukur, oh ternyata tegangan di sini tidak ada. Ya, 1,8 itu tidak ada. Makanya itulah yang menyebabkan LCD ini blank. Karena tegangan 1,8 hilang. Apa yang kita lakukan? Kita cari, kita pahami ini letaknya dari mana. Ya, kita lihat view 18. Ini dari mana? Kita kopikan saja view 18 ini. View 18 PMU ini kita kopikan ke skema. Kita cari. View 18 ada di bagian tembusannya ke resistor, ya. Kita perkecil. Ini komponen apa dia masuknya nih? View box. Oke. Di sini ada view 18 yang sama, dia tunjukkan, berarti kita bisa mengambil tegangan dari sini. Kita telusuri tegangan dari sini bisa kita ambil lewat komponen apa? Ada resistor, bro. Oh ya. Di sini ada resistor. Kita kopikan resistor tersebut. Nilainya ini teman-teman mohon diperhatikan ya. Ya, kita kopikan resistor ini ke layout. Di mana letaknya? Kita kopikan, paste, next, tepatin di. Oh, ternyata ini dia. Wah, jauh sekali. Ya. R1805. R1805 ini letaknya di handphone, di layout. Ya, tetap di layout button, namun tempatnya di pojokan. Kita perbesar agar teman-teman bisa lihat. R1805. Kita lihat di fisik mesinnya. R1805 itu yang mana? Di sini. Perhatikan fisiknya, diperhatikan. 1805 di area ini. Ini dia, teman-teman hitung dari sini loh. Hati-hati. Ini cara hitungnya seperti ini biar gampang. 1805. Di sini ada jack headset, lalu dari bawah 1 2 turun ke bawah. Ya. 1 2 3 1805. Oke, 1 2 yang besar, oke 2 2 2. Oke, kita hitung ternyata dia ada di bagian ini. Satu, dua.
Oh ya, ternyata dia bagian ini. Dia resistornya adalah bagian ini. Berarti ini bisa kita jumper. Kita ukur. Ada nggak tegangannya di sini? Pasti ada. Karena jika tegangan di sini tidak ada, otomatis jalurnya putus. Kenapa saya katakan demikian? Karena tegangan 1,8 juga digunakan untuk menghidupkan handphone, yaitu CPU, menghidupkan CPU. Pasti tegangannya tidak hilang. Kebanyakan kejadian seperti itu adalah putus jalur. Cari jalurnya, ukur, oh letaknya di sini 1,8, tarik menggunakan kabel jumper ke sini. Yes. Down. Handphonenya bisa hidup. Jadi teman-teman harus mengerti dulu apa itu fungsi layout. Ya. Semakin teman-teman rajin membuka satu skema, semakin teman-teman akan cepat memahami. Kerusakan seperti apapun akan gampang dipahami. Ada juga, saya tidak berhenti membahas satu kasus ya, karena ini kasus sering terjadi. Biasanya, contoh, kita mendapatkan salah satu kasus 0,1 ampere. Setelah kita hidupkan handphone, ternyata ampernya gantung. Ini adalah kasus yang sering terjadi. Loh, 0,1 ampere. Biasanya teman-teman jika tidak tahu mengukur, ada yang langsung main ganti MMC, ada yang langsung congkel, ya, macam-macam. Padahal kita harus memahami kinerja dari MMC, syarat kerja dari MMC itu apa, di situ digunakan tegangan apa, semua yang hingga MMC ini bisa bekerja. Tegangan dari IC power itu dia membutuhkan tegangan apa, syarat kerjanya apa. Salah satunya adalah kita ukur terlebih dahulu. Ya, kita ukur, kita lihat MMC. Kita buka MMC, kodenya adalah U1601. Ini MMC. Karena biasanya gejala 0,1 itu adalah gejala MMC, 0,1 ampere. Ini gejala-gejala penyakit malas nih. Kita langsung masuk, kopikan ke skematik. Kita cari U1601 itu apa? Di mana letaknya? Oh, ternyata ini letaknya. Ini adalah IC MMC. IC MMC ini kita perhatikan. Ya, perhatikan. Kita langsung lihat di mana tegangan kerjanya. Oh, ternyata di sini ada VIO 1,8. Ini ada yang tadi kan? Ya, 1,8 ini kan kinerjanya juga. Jadi bisa kita jumper dari sini. Di sini sudah kita dapat tegangan loh. 1,8. Kita lihat, oh ternyata syarat kerjanya harus menggunakan tegangan VIO 1,8 PMU dan VMC 3,3 dari PMU. Apa itu PMU? Palang merah umum. nanti kita bahas lagi, karena setelah ini nanti di video berikutnya kita akan membahas power management. Kita cari, ternyata di sini ada dua syarat kerjanya ya. Kita harus mengukur. Ukurnya lewat mana? Diukurnya di komponen apa agar mengetahui. Contohnya VMC 3,3 hilang salah satu tegangannya. Itu menandakan itu yang menyebabkan MMC-nya tidak bekerja. Lah, kita harus ukur, tapi ukurnya di sebelah mana? Di bagian apa? Kita telusuri. VMC masuk ke komponen kapasitor C16 piro iki 8. Ada juga C1616. Lalu dia masuk ke MMC. Kita cari salah satu komponen ini. Kita cari salah satu komponennya. Kita kopikan saja C1616 agar supaya bisa kita ukur tegangannya di sini. C1616. Ya. Suekmen. Langsung kita cari saja ya. Di top C1616 karena susah kopinya. C1616. Next. Bagian mana C1616? Oh, bagian ini kita perbesar. Nih, C1616. Setelah kita dapat yang seperti ini, kita lihat di mesin realnya. Jika kaliannya seperti ini, bisa teman-teman potong terlebih dahulu di sudut ini. Ya. Potong di sudut ini.
potong dulu di sudut ini, baru potong di sini. Jangan teman-teman potong sini, ini akan terangkat. Setiap lekukan itu berbahaya. Teman potong dulu di sini, lalu potong bagian ini, pisahkan ini. Klik ke bawah, ikuti ada video sebelumnya yang kita juga buat seperti itu, nanti akan goyang, ini akan rapi. Disinilah letaknya kapasitor tersebut. Ya, teman-teman harus mengukur. Setelah kita ukur, oh di C16 tidak ada tegangan. Oh ya, apa yang terjadi? Jika tidak ada tegangan di sini, teman-teman tinggal mengembangkan lagi. Oh, ini saya jumper kemana nanti? Yang otomatis kita cari ya ini, VMMC ini, PMU ini. Inilah yang harus kita cari, karena sudah kita dapat. Berarti mentoknya ke sini, tapi tegangannya tidak ada di situ. Kita harus cari sumbernya. Yang kita kopikan ya ini, VMC 3,3 ini kita cari. 1, 2. Oh, ini dia. Ya, ada beberapa. Mungkin masih ada. Tinggal 2 saja. 1, 2. Ternyata dia ada di sini. Oh, ternyata VMC 3,3 itu dari IC power. Ya, IC power. Wah, ini kita rehot IC power berarti kalau begini. Makanya orang biasa bertanya, loh kok Mas Abi 1,1 ampere, loh kok IC power yang direhot, loh kok IC CPU yang direhot, kok MMC nya yang direhot, kan beda-beda. Ya, salah satu contohnya seperti ini. Jika tegangannya tidak ada di bagian tadi, setelah kita ukur, kita lari ke sini. Setelah kita telusuri tegangan awalnya, ternyata dia mentok di kaki IC ini. VMC 3,3 di bawah IC ini. Di sini tidak ada komponen lain, otomatis ini kita rehot IC powernya. Makanya biasa kalau 0,1 volt, 0,1 ampere, orang tidak langsung ngerti, harus melalui pengukuran terlebih dahulu. Jangan asal angkat MMC. Teman-teman angkat MMC sama saja, ternyata memang tegangannya hilang. Oke. Jika sudah melalui pengukuran, pasti tindakan kita tidak akan salah-salah. Dan jangan lupa untuk teman-teman silakan diskusi di kolom komentar. Teman-teman lain juga ada di situ. Kita biar sama-sama belajar ya. Dan setelah video ini kita akan membahas video tentang power management. Itu akan kita bahas apa itu VREC, apa itu VBus, apa semua itu akan kita bahas ke video selanjutnya. Jadi teman-teman, kalau ada pertanyaan monggo komen di kolom komentar. Dan jika ada teman-teman yang lain yang membutuhkan ilmu, lihat oh ternyata teman-teman ini keinginan belajarnya ada, kasih, bagikan ke mereka. Ada juga teman-teman mau belajar tapi keinginan belajarnya tidak ada, wah jangan, percuma, bikin capek mulut ya. Tanya dulu apakah dia mau benar-benar belajar atau tidak. Kalau mau belajar monggo, kasih gratis. Oke, demikian tutorial singkat kita kali ini. Jangan lupa subscribe, tekan jempol ke atas jika video ini bermanfaat, bagikan ke teman-teman. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.